Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjut pelajaran Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Syekh Abdullah Ibn Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk dalam pembahasan ma yushtaratu fil mustafti, apa yang dipersyaratkan pada orang yang meminta fatwa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannif rahimallahu ta'ala ma yushtaratu fil mustafti. Wa min syartil mustafti ay yakuna min ahli at-taqlidi yuqallidu al-muftiya fil futyah wa laysa lil alimi anna yuqallida wa qila yuqallidu. Qala Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala lama faragha musannifu min bayani syurutil mufti syar'a fi bayani ma yushtaratu fil mustafti wal mustafti ismun fa'ilun minal istifta'i Ismun fa'ilin tidak ditanwin. ismun fa'il ismu fa'ili minal istifta'i bima'na talabil fatwa fasinu watta'u littalabi wal muradu huna as-sa'ilu an hukmi syar'i. Baik. Kata beliau, wa min syartil mufti, termasuk syarat orang yang meminta fatwa, ayakuna min ahli taklid. Dia itu dari orang yang taklid, belum pintar mencari hukum. Iya. Fayuqallid, nanti akan ada pembahasan muqallid setelahnya. Fayuqallidu, maka dia mentaklidi al-mufti, si mufti. Pada apa yang dia fil futya, pada apa yang dia fatwakan. Kemudian beliau berkata, walaysa lil alim ayyuqallid. Tidak boleh bagi seorang alim untuk bertaklid. Bagi orang yang sudah punya ilmu, bisa mencari ilmu itu, mencari dalil, kemudian mencari pemahaman para ulama dari hal tersebut, tidak boleh dia taklid. Wakila yuqallid, ada juga yang mengatakan dia boleh bertaklid. Ini nanti pembahasan inilah yang dibilang nanti pembahasan orang bilang fikih madhab. Boleh nggak kita bermadhab? Ya kalau dia orang yang pintar, tidak boleh dia taklid kepada imam madhab. Harus dia cari dalil. Dia berpegang dengan apa? Dalil Quran dan sunnah. Kemudian kata beliau tatkala penulis sampai selesai dari menjelaskan syarat mufti, maka belum memulai dalam menjelaskan apa yang dipersyaratkan pada mustafti. Mustafti itu isim fa'il dari kata istifta. Maksudnya istafta, yastafti, istiftaan, mustafti. Paham kan? Isim fa'il dari istifta. Bermakna tolabul fatwa, bermakna meminta fatwa. Karena apa? Sinta itu litolab. Ya kan tambahan alif sinta kan memang maknanya disorob. Bermakna at-tolab, meminta. Wal muradu bihi huna, yang diinginkan dengannya di sini yaitu al-mustafti adalah as-sa'il, penanya. An hukmin syar'i, tentang hukum syar'i. Itu namanya mustafti. Thumma qala qawluhu wa min syartil mustafti ay yakuna min ahli at-taqlidi ay ahlul jawazi at-taqlidi la min ahli al-ijtihadi yadkhulu fihi 'ammi wal muta'allimu alladhi lam yablugh darajatal ijtihadi. Masya Allah. Qauluhu wa min syartil mufti. Termasuk syarat dari si mufti. Ayakuna min ahli taklid. Harus dia dari orang yang taklid. Ay ahlu jawazi taklid. Yaitu dari orang yang boleh taklid. Perhatikan. Dari orang yang boleh bertaklid. La min ahli ijtihad. Perhatikan. Bukan dari orang yang berijtihad. Bukan dari ahli ijtihad. Fayadkhulu fihil ammi, masuk padanya orang awam. Wal muta'allim, orang yang masih belajar. Alladzi lam yablugh darajatal ijtihad, yang belum sampai ke derajat ijtihad. Thumma qala qawluhu fayuqallidu al-muftiya fil futyah ay innal muqallida yajibu alaihi taqlidu al-mufti liqusurihi an idrakil ahkami min adillatiha wa qawluhu fil futyah
أي في جواب المفتي عن السؤال Syu عن عن السؤال الموجه إليه muwajjahi. موجه إليه من المستفتي ومعنى تقليده قبول قوله والعمل به كما سيأتي والظاهر قوله في الفتيا أنه يقلده في الفتوى ولا يقلده في الفعل فلو رأى الجاهل العالم يفعل فعلا لم يجوز له تقليده فيه حتى يسأله إذ لعله فعله لأمر لم يظهر للمقلد. Masya Allah, faedah yang sangat berharga sekali bagi kita penuntut ilmu. Karena kadang sebagian kita penuntut ilmu lihat guru begitu langsung kita lakukan. Paham ini? Lihat dia lakukan. Kan banyak orang begitu. Kalau kita lihat di masa kita jangan luas. Maksudnya anggaplah kita di Makassar ini. Hanya lihat ustadz kita begitu, sebagian kita langsung lakukan. Padahal itu perbuatan bukan ucapan. Nah, ini faedah penting sekali dalam masalah. Yang kita harus taklidi apanya. Paham ini? Kata beliau, maka dia mentaklidi mufti dalam futiannya, dalam fatwanya. Yaitu al-muqallid, wajib baginya untuk taklid mufti. Karena dia kan likusurihi an idrokil ahkam. Karena kurangnya dia, tidak mampunya dia untuk mengetahui hukum dari dalilnya. Karena kan tidak mampu dia mengkaji dalil. Iya. Perkataan penulis dalam fatwa, yaitu dalam jawabannya si mufti tentang pertanyaan yang diarahkan kepadanya. Minal mustafti, dari yang bertanya. Makna taklidnya yaitu dia terima ucapannya dan beramal dengannya. Itu namanya. Dia terima ucapan yang mufti dan dia amalkan. Sebagaimana akan datang nanti ada pembahasan taklid. Dan yang dohir nampak, walaupun ada kemungkinan lagi lain, nampak dari ucapan penulis dalam fatwa, yaitu annahu yuqalliduhu fil fatwa, yaitu dia taklid dalam fatwanya. La yuqalliduhu fil fi'il, dia enggak taklid, enggak mengikuti mufti itu dalam perbuatan. Falau ra'al jahil al-alima, kalau ada orang bodoh melihat seorang alim, yaf'alu fi'ilan, melakukan sebuah perbuatan, lam yajuz lahu taqlidahu, lam yajuz lahu taqliduhu, enggak boleh dia mentaklidnya langsung. Hatta yas'alahu, sampai dia bertanya dulu kepadanya. Tadi saya lihat kita melakukan seperti itu. Kan itu sudah ada contoh dari Abu Hurairah. Kan? Dia lihat Rasulullah diam antara takbiratul ihram dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, saya lihat engkau diam antara takbiratul ihram dan baca. Apa yang engkau lakukan? Jadi ada contohnya dari salaf. Tanya dulu, jangan langsung lakukan. Tiba-tiba karena dia diam, dia juga diam. Enggak. Tanya dulu, kalau itu berupa perbuatan. Berupa perbuatan. Jadi dia tidak taklid dalam perbuatannya sampai dia bertanya. Karena kenapa? La'allahu fa'alahu li amrin lam yadhar lil muqallid. Ini beda Nabi ya. Kalau Nabi kan perbuatan, ucapan, perbuatan. Pembenaran itu hujah. Kalau Nabi SAW. Paham kan? Tapi kalau mufti, alim, kan ucapan dan perbuatannya kan bukan hujah. Harus dia jelaskan. Paham kan? Iya. Karena bisa saja dia lakukan itu perkara dengan sesuatu yang tidak dia nampak. Yang tidak nampak bagi muqallid. Bisa saja karena dia lagi sakit sehingga dia melakukan itu. Atau dia ada yang lain. Atau ada yang lain dia lakukan. Terus. ثم قال قوله وليس للعالم أن يقلد. Apa? قوله وليس للعالم أن يقلد. Salah cetak. Oh. Kan setelahnya fi'il, maka tidak mungkin anna. Tidak mungkin anna. Kita baca apa? An yuqallida. Salah cetak. قوله وليس للعالم أن يقلد أي وليس للمجتهد أن يقلد وليس للمجتهد أن يقلد An juga anna. Baca baik-baik. وليس للمجتهد أن يقلد غيره Goyrohu. Kenapa goyrihi? Misalnya goyrihi. وليس للمجتهد أن يقلد غيره Maf'ulun bih. غيره لتمكنه من الاجتهاد
إلى إذا اجتهد بالفعل ولم يظهر له الحكم أو نزلت به حادثة تقتضي الفورية فيجوز أن يقلد حينئذ لضرورة. أما إذا اجتهد وأداه الاجتهاده إلى حكم لم يجوز له أن ينتقل عنه ويقلد غيره من Wayuqallida. ويقلد غيره Kenapa ghairuhu? ويقلد غيره من الاجتهادين من المجتهدين Dua kah? من المجتهدين Dua, isim musanna. من المجتهدين. Bukan itu yang salah. Salahnya itu sebelum akhir. Salahnya itu adalah antum baca mujtahidain. Memangnya dua mujtahid itu. Kan mujtahidnya di sini banyak. Minal mujtahidain. Kenapa dain? Kenapa dain? Kalau dain berarti dua. Minal mujtahidina Hmm. wa qawluhu wa qila yuqallidu. Hadha thabitun fi ba'din naskhi. Wa zahiru anna al-khilafa fi man lam yajtahida fahal lahu ayyuqallida. Ghairuhu. Kenapa selalu dibaca ghairuhu itu? Masya Allah. Dia. Kan ada Ayyuqallida mifa'ilnya. ghairuhu arjahu annahu mamnu'un minat taqlidi ila fil halataini al-mazkurataini. Wallahu alam. Wa'lam annahu yajibu alal mustafti ay yarida bil istifta'i bistifta'ihi. Ulang, sebelumnya juga sudah salah. Ay yurida. Panjang kah atau pendek? Ay yurida bistifta'ihi al-haqqa wal amala bihi. Fala yas'alu amma la ya'nihi ay yatatabba'u. Baca baik-baik. Lihat panjang pendeknya. Mulai lagi. Fala yas'alu amma la yagnihi. Ulang. La yagnihi. La ya'nihi aw yatatabba'u ar-rukhasa. Ar-rukhasa. Aw yaqsida ifhama. Aw yuksim. Aw yuksidu. Aw yuksidu. Yaksu. Kenapa na yaksu? Aw yaksudu ifhama al-mufti. Aw yakulu aftani ghairuka bikadha. Aw nahwi dhalika minal maqasidi as-sayyiati. Wala yustafti ila man ya'lamu aw yaglibu ala dhannihi annahu ahlul lil fatwa bima yarahu min ittisabihi lil futya wa ihtirami an-nasi lahu wa akhdhihim anhu aw bi khabarin adlin anhu. Wa yanbaghi ay yahtara aw saqal muftina ilman wa wara'an. Wa qila yajibu dhalika li'anna al-arda li'anna al-gharda husulu dhanni al-isabati wa hiya illa afdali aqrabu. Wallahu alam. Lumayan, alhamdulillah. Masih butuh diperbaiki. Panjang pendek. Kayaknya itu, kenapa bisa ya? Atau kebiasaan? Masa panjang pendek tidak? Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu wa laysa lil alim ayyuqallid. Ucapan penulis tidak boleh bagi si alim untuk bertaklid. Tangan, kata beliau wa laysa lil mujtahid ayyuqallid ghairahu. Tidak boleh bagi si mujtahid untuk bertaklid kepada selainnya. Kenapa bisa? Apa alasannya? Litamakkunihi minal ijtihad. Karena dia mampu berijtihad. Paham ini? Karena dia mampu apa? Berijtihad. Ini harus perhatikan. Ya. Illa kecuali. Ini yang dikecualikan, perhatikan juga. Idza jtahada bil fi'li wa lam yahdhar lahul hukum.
Kecuali kalau dia sudah berijtihad dengan perbuatannya, maksudnya dia bersungguh-sungguh untuk mencari itu, tapi tidak nampak juga hukumnya. Nah, dia sudah cari-cari hukumnya, dalilnya tidak dapat. Ya, au nazala bi hadithah, atau turun kepadanya satu kejadian, taqtadil fauriyah, mengharuskan dia segera berfatwa. Tidak bisa dibahas dulu. Maka apa? Faijuzu lahu ayyuqallida hina idin lid darurah. Boleh ketika itu untuk bertaklid karena darurah. Paham ini? Jadi kalau hal yang kita tidak tahu dalilnya, langsung cari. Bahas. Paham ya? Iya. Boleh kan darurah. Amma idza ijtahada, adapun kalau dia telah berijtihad wa addahu ijtihaduhu ila hukmin, dan ijtihadnya mengantarnya kepada sebuah hukum, lam yajuz lahu ayyan takil anhu. Tidak boleh baginya untuk berpindah darinya. Paham ini? Kita sudah cari ini, dapat dalilnya. Tidak boleh berpindah-pindah semaunya. Wa yuqallid ghairahu, dan taklid terhadap apa? Selainnya minal mujtahidin. Bittifaq, ini berdasarkan kesepakatan. Artinya gini, antum sudah dapat nasnya kan? Kemudian pergi taklid sama orang lain. Boleh enggak? Tidak boleh. Antum wajib beramal dengan dalil, bukan dengan orang. Paham ini? Ini yang harus antum tahu. Itu tadi, sebagian orang mewajibkan kita bertaklid. Artinya kita harus bermadhab. Kata halusnya kan, itu kan kata, itu alasan bilang wajib bermadhab. Sebenarnya dia mengajak kepada taklid. Iya kan? Wajib kita bertaklid. Kalau begitu kan? Iya kan? Wajib kepada kita bertaklid kepada Imam Syafi'i. Madhab Syafi'iyah. Syafi'i bukan hujah. Hujah itu dalil. Paham ini? Taklid itu kan nanti akan datang pembahasan khususnya. Bahwa mengikuti ucapan, yang ucapan itu bukan hujah. Itu taklid. Kalau kita ikuti ucapan dan dia ada hujahnya, bukan taklid. Bukan apa? Taklid. Nah, ini yang disebutkan. Ini bittifaq, sepakat seperti itu. Tidak boleh kita taklid. Tidak boleh kita apa? Taklid. Wa qauluhu, perkataannya wakila yuqallid. Ada mengatakan dia boleh bertaklid. Ini juga sabit di sebagian cetakan. Tapi yang nampaknya anal khilafi man lam yajtahid. Tapi kalau seandainya ini ada, maka yang diperselisihkan adalah bagi orang yang belum berijtihad. Boleh enggak bertaklid? Paham maksudnya? Adapun orang yang sudah mampu mencari dalil, itu tadi bittifaq, enggak boleh apa? Taklid kalau sudah dapat dalil. Kalau sudah dapat apa? Dalil. Fahallahu ayyuqallida ghairahu, ini yang diperselisihkan. Boleh enggak dia mentaklid selainnya? Al-arja annahu mamnu minat taklid illa fil halatainil madhkuratain. Yang benarnya tidak boleh dia bertaklid kecuali dalam dua keadaan yang disebutkan tadi di atas. Tahu keadaan tadi yang belum sebutkan sebelumnya? Pertama, dia sudah berijtihad tapi tidak dapat hukum, tidak nampak hukumnya, maka lihat yang lain. Atau dia sudah berijtihad atau turun tiba-tiba kejadian, ada langsung orang bertanya tentang kejadian itu dan dia belum sempat mengkaji hukumnya, maka boleh apa? Bertaklid pada dua keadaan tadi itu. Wallahu alam. Wa'lam, ketahuilah. Annahu yajibu ala mufti, bahasanya wajib kepada orang yang berfatwa, ayurida bistifta'ihil haqqa. Wajib bagi orang yang meminta fatwa. Paham ini? Wajib bagi orang yang meminta fatwa, menginginkan dengan permintaan fatwanya itu al-haq. Dia memang mau mencari al-haq. Paham ini? Wal amal bih, ingin mengamalkan yang dia tanya itu. Falayas al-amma la yani. Tidak boleh dia bertanya tentang apa yang tidak ada faedahnya. Ya. Au yatadabba'ur rukhas, atau bertanya hanya sekedar mencari keringanan. Ustadz saya sudah jawab, tapi dia mau cari fatwanya bagaimana supaya boleh. Iya. Au yaksud, atau dia maksudkan ifhamal mufti, menampakkan kebodohannya itu mufti. Dia bertanya untuk merendahkan mufti. Itu saja dia tidak tahu. Paham kan? Maksudnya dia bertanya untuk tes saja. Menguji si mufti. Au yakul, atau dia berkata, aftani goyroka bikada. Tidak boleh. Orang datang bertanya kepada antum tapi dia bilang, si fulan telah memfatwakan saya demikian. Apa fatwamu?
Tidak boleh seperti itu. Bertanya saja kalau kita tidak tahu. Tidak boleh kita bandingkan dengan fatwa-fatwa yang lain. Au nahwa dzalika minal maqasid as-sayyi'ah, atau semisalnya dari maksud-maksud yang buruk. Kemudian beliau berkata, wala yastafti illa man ya'lam au yaglib ala dhannihi. Dia tidak boleh meminta fatwa kecuali kepada orang yang dia yakin atau sangkaan kuatnya annahu ahlul lil fatwa, bahwa itu orang ahli fatwa. Nah, dia tidak boleh bertanya kepada sembarang orang. Setiap yang berjenggot, dia bilang, ustaz, apa hukumnya? Tidak boleh dia sembarang bertanya. Semua yang berjenggot, ustaz. Paham kan? Tidak. Dia tidak boleh meminta fatwa kecuali orang yang dia yakin itu dia ahli fatwa. Atau sangkaan kuatnya ini orang bisa menjawab. Bima yarohu, dari apa yang dia lihat, minentisobi lil fatwa. Misalnya, dia telah ditetapkan sebagai mufti. Au ihtiromin nasilahu, atau orang-orang telah memuliakannya. Kan misalnya orang kalau dia adalah orang yang biasa dipakai rujukan, orang-orang akan memandangnya. Nah, ketika kita lihat bahwa orang memuliakannya, memandangnya, oh berarti ini orang terpercaya. Karena orang percaya kepadanya. Paham kan? Maka kita boleh minta fatwa kepadanya. Ya, atau wa'akdihim anhu, orang-orang mengambil ilmu darinya. Paham ini kan? Orang-orang mengambil ilmu darinya. Au bi khabari adlin anhu, atau dengan berita dari orang adil tentangnya, bahwa itu orang bisa. Kalau antum mau bertanya sesuatu, tanyakan sama itu. Orang yang kasih tahu antum itu orang terpercaya. Orang yang terpercaya. Iya. Wayam bagi ayaktar autakul muftin. Ini juga bagus. Sepantasnya seorang yang meminta fatwa itu memilih muftin yang paling terpercaya, ilman wa waro'a, keilmuannya dan waroknya. Ilmu dan waroknya. Dia tidak berfatwa untuk mengharapkan apa-apa yang ada di orang. Tapi memang dia warok. Ya, wakila, dan bahkan dikatakan yajibu dzalik, wajib hal tersebut. Maksudnya wajib antum pilih mufti yang terpercaya, mufti yang warok, yang punya takwa. Ya, li'annal gordo husulu dhonil isobah. Karena tujuan dari meminta fatwa terjadinya sangkaan dia benar, sangkaan kuatnya. Wahya ilal afdol akrob, dan dia kepada yang lebih utama, lebih dekat. Wallahu alam. Maksudnya makin terpercaya, maka makin kuat keyakinan kita bahwa ini adalah benar yang dia ucapkan. Ini wallahu a'lam. Berikutnya akan dibahas taklid. Nah, inilah kita akan tahu nanti siapa itu muqallid, orang yang bertaklid. Siapa itu orang yang bertaklid. Ya. Ini kita akan ambil besok insyaallah tentang taklid. Kalau tidak ada konawe besok, berarti yang baca Faldi? Dah? Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah.